Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa khalaqal jannata lil mu'minin. Wa ja'alan nara masira lil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh summa amma ba'du. Jamaah pemirsa kajianmu dimanapun Anda berada, tiada kata yang pantas untuk sama-sama kita hadirkan pada kesempatan, waktu, dan tempat yang mulia ini, selain kita bersama-sama untuk selalu menambah syukur kita kepada Allah Ta'ala, sehingga sampai dengan waktu ini Allah Ta'ala memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu kembali dengan Ramadan 1446 Hijriah. Satu waktu yang tentunya tidak kita sia-siakan untuk selalu menambah pundi-pundi kebaikan, mengharap ampunan, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, dimanapun Anda berada, sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Pernahkah Anda, pernahkah kita digigit oleh nyamuk? Jawabannya, tentu kita sepakat bahwasanya kita memang pernah digigit oleh nyamuk. Allah Ta'ala mentakdirkan kita hidup di lingkungan yang tropis ini, maka kemudian kita tidak pernah lepas dari hewan yang Allah ciptakan yang kecil ini. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana dalam kitab tafsir At-Tanwir yang dibuat, yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi kerap kemudian menyepelekan hewan yang kecil ini, hewan nyamuk ini. Namun demikian sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan pada kita sekalian tentang hewan yang kecil ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-26. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalamma ba'udatan fama fauqaha. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak segan-segan membuat perumpamaan dengan menciptakan berupa nyamuk atau bahkan yang lebih rendah dari itu. Adapun bagi orang-orang yang beriman, tentu mereka kemudian meyakini kebenaran atas apa yang Allah ciptakan. Namun demikian, bagi orang-orang yang kafir, mereka mempertanyakan, untuk apa diciptakan nyamuk itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang mempercayainya ataupun memberikan kesesatan bagi yang tidak mempercayainya, kecuali orang-orang yang fasik. Dan tidak ada disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Al-Baqarah ayat 26. Jamaah rahimakumullah, ayat ini begitu jelas ada beberapa makna yang bisa kita ambil. Yakni yang pertama, bahwa ilmu tentang nyamuk itu memberikan pelajaran bagi kita
nyamuk tidak akan hinggap, tidak akan menggigit kecuali atas apa yang ia sukai. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan nyamuk akan hidup ketika lapar dan kenyang ketika dia mati. Dan dia akan mati ketika dia kenyang. Apa makna di balik ayat ini? Jamaah rahimakumullah. Yang pertama adalah ini adalah simbol bahwasanya manusia kadang lupa ketika di saat berikhtiar, berjuang mendapatkan apa yang dia harapkan, kemudian Allah memberikan karunia, memberikan apa yang diminta, kemudian dikabulkan oleh Allah, lupa, kenyang. Mereka lupa atas apa yang telah ikhtiarkan, atas apa yang Allah telah karuniakan kepada orang tersebut. Di dalam kelompok kita, di dalam organisasi kita, ketika kita di awal-awal, ketika masih berikhtiar, ketika masih berusaha, nampak sekali kemudian merasa kompak, berjajar rapi, senasib, ada rasa kebersamaan. Namun demikian, ketika mendapati ada hal-hal yang menguntungkan, ketika sudah kenyang, kemudian menjadi lupa, kemudian menjadi disitulah terjadinya sedikit banyak ada perpecahan. Pun demikian bagi teman-teman aktivis pergerakan. Kadang-kadang lupa ketika masih berusaha, berikhtiar, seolah-olah dia mampu menyuarakan kebenaran, kritis begitu. Namun kemudian kita tidak berharap ketika kemudian mendapatkan, mohon maaf, jabatan misalkan, seolah kemudian dilupakan. Tapi kita berharap teman-teman aktivis muda yang mereka mendapatkan amanah pun tetap kemudian bisa mampu menyuarakan kebenaran sehingga tidak tergoda adanya kekenyangan ini. Jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, perihal godaan kenyang ini juga pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tatkala terjadi perang Uhud, di mana waktu itu Nabi Muhammad sebagai panglima perang kemudian memerintahkan kepada pasukannya untuk menunggui hampir-hampir saja pasukan Islam ini benar-benar sudah diambang kemenangan untuk menunggu di satu tempat sampai kemudian dipastikan menang. Namun tergoda oleh ghanimah yang akhirnya dalam sejarah umat Islam mengalami kekalahan. Inilah jamaah rahimakumullah, godaan rasa kenyang. Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan baudotan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk. Nyamuk itu hidup ketika lapar dan mati ketika kenyang. Kita merasakan semuanya itu. Ketika nyamuk menghinggapi kita dan sudah kenyang, akan mudah kita tepuk, akan mudah kita singkirkan. Tapi ketika masih lapar, bisa berterbangan dengan cepat. Inilah kiasan. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kemudian Ramadan ini mampu menghadirkan, mampu memberikan pendidikan pada kita bahwasanya adanya lapar dan dahaga menjadikan kita semakin kemudian menambah semangat kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala sehingga godaan rasa kenyang ini benar-benar mampu kemudian kita singkirkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah taala memberikan kekuatan kepada kita dan kita mampu menjemput Ramadan ini, kita berikhtiar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib.
wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.